Well, students, today we would like to learn about recount text. Before I explain about recount text, I want to ask you first, what is recount text? Let's listen the explanation. Recount text is a text which tells the reader about the action, stories, or activities. Well, my students, jadi yang dimaksud dengan recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita, tindakan, atau aktivitas seseorang. The purpose of recount text is to inform and entertain the reader about the event or experiences. Jadi, tujuan dari recount text ini adalah untuk menginformasikan atau untuk menghibur pembaca tentang cerita atau pengalaman seseorang. Next, there are three kinds of generic structure of recount text: orientation, event, and reorientation. The first is orientation. This part tells the readers the main idea of the story being discussed in the text. This part also gives a setting of the story so that the readers are aware of the story is about. Jadi yang pertama, generic structure dari recount text adalah orientation. Nah, di orientation ini dijelaskan mengenai karakter atau siapa yang terlibat dalam teks tersebut, dalam kejadian tersebut. Kemudian di mana tempatnya dan kapan kejadian tersebut terjadi. The second one is event. This part, the story starts from the very early stage. That is to say, the story develops based on the sequence of the events. Jadi yang kedua, generic structure-nya adalah event. Nah, di dalam event ini diceritakan mengenai kejadian-kejadiannya atau apa yang dia lakukan ketika dia liburan misalnya. Okay. The last one is reorientation. In this part, the reader summarizes the story and tells his or her impression of the experience that what has been elaborated. Jadi di reorientation ini si penulis menyimpulkan kembali apa yang dia ceritakan atau pendapat dia mengenai cerita yang dia buat. Next, language feature of recount text. There are three language features of recount text. The first is using past tense. The second is using adverb of time and place. And the last one is using conjunction. Ketika kita ingin membuat recount text, maka kita harus menggunakan yang pertama, past tense, contohnya when, arrived, woke up. Yang kedua, kita menggunakan kata keterangan. Contohnya, last September, Pari Island on the second day. Yang ketiga, kita menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contohnya, and, before, after that. Let's check the example of recount text. Vacation to the beach. Last week, I and my friends went to the beach after school. We used public transportation. We reached the beach at 4 p.m. The beach was beautiful and clean. At the beach, it was fine. We played football in the coastline. After that, we built a castle from sand. In the night, we made bonfire together. We roasted fishes and squids. Then we ate them. In the midnight, it was time to share our scary stories. One by one, we told our story. At the morning, we went home. It was a moment I never forget. Nah, itu adalah contoh dari recount text. Oke, sekarang kita analisis ciri-ciri dari recount text tersebut. Oke, tadi di paragraf pertama, nah itu disebut dengan orientation. Nah, di situ dikenalkan karakter I and my friend. Kemudian waktunya di mana, waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Kemudian paragraf selanjutnya itu disebut dengan events atau kejadian-kejadian. Di sana diceritakan apa yang dia lakukan di pantai. Kemudian
yang terakhir adalah reorientation. Paragraf terakhir adalah reorientation atau pendapat dia tentang cerita yang dia tulis. Oke, ciri-ciri bahasa yang digunakan ketika membuat recount text, tadi kita menggunakan kata kerja kedua atau past tense, lampau. Nah, di sini kita lihat di contoh yang tadi ada beberapa kata kerja kedua atau lampau, past tense. Nah, ada went, kemudian used, kemudian built, made, told, forgot, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari ciri-ciri bahasa yang pertama, yaitu menggunakan simple past tense. Nah, yang kedua, contoh yang kedua adalah menggunakan keterangan tempat atau waktu. Nah, di sini contohnya keterangan waktu last week, kemudian at the beach, at 4 p.m., in the midnight, in the night, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari kata keterangan tempat atau waktu. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan kata sambung, conjunction. Nah, di sini contohnya ada and, dan, kemudian then, kemudian after that, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kebahasaan recount text. Well, students, that's all about recount text. I hope you understand what I explained to you. Thank you.